Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiyah dan diceritakan Al-Faqrul Islam, bahwa sesungguhnya Faqrul Islam al-Irsabandiyah jamaah ialah mengumpulkan siapa Faqrul Islam usyurul bittihi akan kulit-kulit semangka al-mulqata yang terbuang di makan kawan di tempat yang sepi. Fa'akanahan maka makanlah kepada kusur kulit-kulit semangka, makan siapa kulit Islam akan kulit-kulit semangka itu. Fara'athu maka melihat kepada Faqrul Islam jariyatun siapa seorang jariyah, seorang budak perempuan. Fa'akhwarat maka memberitahukan siapa jariyah bidzalika dengan hal itu maula pada tuannya jariyah. Fattaqadha maka membuat siapa maula lahu untuk Faqrul Islam, membuat dakwatan akan sebuah undangan. Fada'an maka mengundang siapa maulahu kepada Faqrul Islam ilaiha kepada dakwah atau undangan itu. Falam yakbal maka tidak menerima Faqrul Islam, tidak mau datang ke undangan itu. Apa alasannya? Lihada, ya karena alasan ini, yakni karena menghinakan diri. Lebih baik cari kulit semangka daripada harus dikasih-kasih orang. Wahakada dan demikianlah yang bagi seharusnya li talibin ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Ayakuna ada siapa talib dahimmatin aliyatin, ialah memiliki cita-cita yang tinggi. Contohnya cita-cita yang tinggi layak fi amwalin nasi, yang tak punya harapan terhadap hartanya orang, tak punya harapan terhadap kekayaan orang lain. Ini termasuk cita-cita tinggi. Qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, iyyaka wa tama'a, awas hindarkanlah tamak. Fa'innahu sesungguhnya tamak faqrun hadirun adalah kemiskinan yang tunai, kemiskinan yang sekarang bugar. Tamak ini berharap barangnya orang. Walaya berkolah dan hendaknya tidak pikir siapa talib, tidak pikir siapa orang yang mencari ilmu bima indahu, dengan apa yang ada padanya minalnya berupa harta. Wal yunfikah melainkan menginfakkan siapa talib ala nafsihi atas dirinya, wa ala ghairihi dan atas orang lain. Tak usah pikir, bukan tabiatnya orang seorang ilmuwan itu pikir. Waqala Nabi dan bersabda siapa Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, an-nasu kulluhum fil faqri makhafatan faqr. Adapun manusia seluruhnya ada di dalam kemiskinan, makhafatan faqr karena khawatir miskin. Manusia seluruhnya itu miskin, berada dalam kefakiran. Kenapa dikatakan berada dalam kefakiran? Karena mereka takut fakir. Takut fakir itu fakir. Wakana dan ada siapa mereka sisa
zaman awal di zaman dulu, ya ta'allamun belajar mereka al-firqata akan pekerjaan, belajar kerja, mempelajari suatu profesi, summa ya ta'allamun kemudian mereka belajar al-ilmu akan ilmu, hatta layat mau sehingga mereka tidak mengharap fi amwalin nasi akan harta orang lain. Artinya orang-orang guru itu kerja dulu, belajar bekerja dulu, setelah itu baru mencari ilmu, sehingga di saat-saat ia mencari ilmu tidak mengharapkan kasih sayangnya orang lain. Wafil hikmatih dan hilang hikmah. Kalau sekarang orang mencari ilmu banyak yang untuk mencari kekayaan itu yang tak banget. Wafil hikmatih dan dalam hikmah dikatakan manistal nabi malin nasi istakor. Barang siapa yang mencari kekayaan dengan harta manusia, istakor maka menjadi fakir siapa mana. Wal alimu adapun orang alim, jika karena manakala ada siapa orang alim, tomaan ialah tamak, mengharapkan kasih sayang orang. Nah yang tak tersisa lahu bagi alim hormatul ilmi apa kehormatan ilmu, walaya kurubil haki dan tidak dapat memutuskan dengan yang benar. Orang alim itu kalau mesti mengharapkan kasih sayangnya orang, maka tidak punya kehormatan ilmu dan tidak akan bicara yang benar. Oleh karena ini kan ada ya ta'awudu sahibus syar'i, mohon jauh, mohon lindung siapa yang punya syariat, yakni kanjeng Nabi alaihissalam. Wayaqulu dan bersabda siapa Nabi dalam doanya, Allah a'udzu billahi min tama'in yubni ila qabran. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah min tama'in dari tanah, dari ketamaan yubni ila qabrin yang mendekatkan kepada cacat. Yang bagi Allah yarju dan seharusnya Allah yarju tidak mengharapkan siapa qadir illa minallahi ta'ala kecuali dari Allah Ta'ala. Seharusnya harapannya hanya kepada Allah. Wala yakhafa illa minhu dan tak takut kecuali kepada Allah. Ini seharusnya talibul ilmi seperti itu. Wa yahru dzalika dan tanpa apa hal itu, dzalik yakni agama raja, tanpa bahwa seseorang itu tak mengharap kecuali kepada Allah. Bimujawazati hadis syar'i wa adamiha, dengan melanggar ketentuan syariat, wa adamiha dan tidak adanya mujawazah. Apakah orang itu melanggar syariat atau tidak? Faman asallahu ta'ala barang siapa durhaka kepada Allah Ta'ala, khaufan minal makhluki karena takut kepada makhluk, faqad khafa ghairallahi ta'ala, maka berarti dia takut kepada selain Allah. Barang siapa maksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, berarti takut kepada selain Allah. Fa'idha lam ya'killah ta'ala, maka apabila tidak durhaka siapa orang kepada Allah Ta'ala, tak durhaka kepada Allah li khaufil makhluki kepadanya karena takut makhluk, tak durhakanya karena takut kepada makhluk. Waraqaba hudud syar'i dan menjaga akan ketentuan-ketentuan syariat, tetap menjaga ketentuan syariat. Falam yakhaf ghairallahi ta'ala, maka dia berarti tidak takut kepada selain Allah, masih baik. Bal khafa Allah Ta'ala, melainkan dia takut kepada Allah Ta'ala. Wakadha fi janibir roja, demikian pula di dalam sisi roja, barang siapa berharap kepada selain Allah, itu tentang persoalan maksiat di atas itu. Wa yang bagi ditalibin ini dan seharusnya bagi orang yang mencari ilmu, anda dan menghitung siapa talibul ilmi, mengkerdira dan menentukan dinasihi untuk dirinya, menentukan ditakdiran akan suatu ketentuan, ditakrori di dalam bulan. Saya dalam setiap hari harus
belajar sekian dan mengulang sekian. Fa'innahu, karena sesungguhnya la yastakiru, tidak mantap qalbuhu, apa hatinya salib, hatta yablughah dalikal mablagh, sehingga ia mencapai akan jumlah itu, jumlah yang sudah ditentukan dirinya. Wa yang bagi dan seharusnya ayyukarrirah, mengulang siapa talib sabal amsi, akan pelajaran kemarin, khamsa marratin, 5 kali. Pelajaran kemarin diulang 5 kali. Wa sabal yaumi allazi qabla amsi, dan pelajaran hari yang sebelum kemarin mengulang pelajaran yang sebelum kemarin arba'a marratin, 4 kali. Wasabqal ladzi qablahu, dan pelajaran yang sebelumnya sebelum kemarin 3 hari yang lalu diulang akan 3 kali. Walladzi qablahu, dan pelajaran yang sebelumnya lagi 4 hari yang lalu ini 2 kali. Walladzi qablahu, dan pelajaran yang sebelumnya 5 hari yang lalu diulang wahidan 1 kali. Kalau ini diikuti insyaallah. Fahadha, maka ada pun cara ini ada ajaran hidup tidak dapat mendorong kepada hafal. Wajam bagi dan seharusnya ala ya'tan dan mukhafata takrari, tidak membiasakan siapa talib al-mukhafata akan berbisik fit takrari, di dalam mengulang. Berbisik artinya tidak dinyaringkan, tidak bersuara. Jangan membiasakan itu. Jadi mengulang dengan cara disuarakan. Li'anna darsah, karena sesungguhnya belajar yang bagi seharusnya ayakuna ada apa belajar bikuatin adalah dengan kekuatan, wasnasatin dan semangat. Belajar itu harus dengan semangat. Tapi walaikharajatan, dan tidak menyaringkan dengan benar-benar menyaringkan. Jangan selalu nyaring. Walayakadaratsahu, dan tidak boleh memberatkan kepada dirinya. Jadi tengah-tengah. Kailah yang tabi'a adat takriri, agar supaya tak terhenti dari mengulang. Fa khairul umuri awsatuha, maka sebaik-baik hal adalah paling tengahnya umur. Hukia diceritakan an Abu Yusuf, bahwa sesungguhnya Imam Abu Yusuf, karena ada Abu Yusuf yudhakirul fikah, bermuzakarah, mendiskusikan fikih ma'al fuqaha, bersama fuqaha, dikuatin wa nasatin, dengan penuh kekuatan dan semangat. Wakana, dan ada sihru, siapa menentunya Abu Yusuf, punya menentu masih semangat. Wakana, dan ada sihru, apa menentunya, ya ta'ajab adalah kagum di amrihi terhadap tentang halnya Imam Abu Yusuf. Wajahulu, dan berkata siapa menentunya mengatakan anak alam, saya tahu anahu, bahwa sesungguhnya Abu Yusuf mertuanya itu jai'an adalah lapar, nunggu komsati ayam, sejak di mana saya tahu, sejak di mana dia tak makan. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, innahu, sesungguhnya Abu Yusuf yunaziru, itu berdiskusi ma'al kuwati wan nasati, dengan penuh kekuatan dan semangat. Yang bagi dan seharusnya anda yakuna, tidak ada di talibin ilmu bagi orang yang menuntut ilmu fatratun, adapun kekacauan jiwa, wa tahayyurun, dan kebingungan. Seharusnya orang yang menuntut ilmu itu tidak bingung, yang tidak kacau pikirannya. Fa'innahu, sesungguhnya fatrah dan tahayyur apapun adalah sebuah penyakit. Wakana ustazuna, dan ada siapa guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin Yakubu, ia berkata siapa guru kami, innama walattu ala surukari, hanya saja aku unggul atas teman-temanku, dianai, dengan sebab sesungguhnya aku lam yakok, ia rasa terjadi li bagiku al-faqru, apa kekacauan
kekacauan pikiran, wal ittirabu dan kekacauan. Tak pernah gelisah, tak pernah goyah. Fitah diri pada saat mencari ilmu. Wakana dan ada siapa ustaznya yang ialah bercerita. Al-Syekhul Islam dari Syekhul Islam Al-Isbijabi, annahu bahwa sesungguhnya Syekhul Islam Al-Isbijabi pokoknya ialah terjadi fi tahsilihi di waktu belajarnya Al-Isbijabi wa ta'allumihi dan belajarnya terjadi fadratun atas suatu kegoncangan atau kekacauan. Isnatai asrata sanatan selama 12 tahun. Kenapa kegoncangan itu terjadi? Bingkilabil maliki dengan sebab kudetanya raja, pencopotan raja, dikudetanya raja. Mukharaja dan keluar siapa Al-Isbijabi. Jadi kekacauan politik tidak normal. Mukharaja dan keluar siapa Al-Isbijabi ma'asarikihi bersama temannya, keluar fil munadharati di dalam diskusi. Walam yatruka dan tidak meninggalkan mereka berdua, Al-Isbijabi dan temannya, tidak meninggalkan al-munadharata akan diskusi meskipun keadaan politik sedang kacau. Wakana dan ada keduanya jelisan ialah duduk keduanya fil munadharati di dalam diskusi kula yaumin setiap hari. Walam yatruka dan tidak meninggalkan keduanya al-julu seakan duduk di munadharati untuk diskusi itnatai asrata sanatan selama 12 tahun. Fasara maka menjadi syarikuhu siapa temannya Al-Isbijabi, maka menjadi siapa temannya Al-Isbijabi, teman diskusinya itu Syekhul Islam Syafi'iyyin, adalah menjadi Syekhul Islam bagi kaum Syafi'iyyin, yakni menjadi panutan bagi orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Wa huwa adapun syarikuhu kan adalah ada syarikuhu temannya itu Syafi'iyyan adalah bermadzhab Syafi'i. Bukan dan ada ustadzuna siapa guru kami As-Syekh Al-Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhihan yaqulu ialah berkata siapa ustadzuna yang bagi ilmu mutafaqih seharusnya bagi orang yang belajar fikih ayat sahabat hafal siapa mutafaqih nuskotan wahidatan akan satu naskah min nusakil fikih dari diantara beberapa naskahnya kitab fikih daiman secara terus menerus fayatayassaru maka menjadi mudah lahu bagi mutafaqih ba'da dzalika sesudah itu hifdzuma atau menghafal sesuatu sama yang ia dengar menurut fikih dari fikih. Artinya bagi orang yang belajar fikih harus punya hafalan, harus ada sebuah kitab yang hafal, harus hafal. Salah satu kitab yang hafal, ya, kitab-kitab kecil tentunya. Sehingga setelah itu tak sulit untuk menghafal apa yang pernah ia dengar dari materi fikih. Demikian pula bidang-bidang mana yang seharusnya harus ada yang hafal, syaraf ada yang hafal, nahwu ada yang hafal, tauhid ada yang hafal. Faslun fit tawakkul, ini ada pasal tentang tawakkul, pasrah kepada Allah. Sumana buddha kemudian tak boleh tidak li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Minat tawakkul pasrah kepada Allah fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu. Walayah kamu dan tidak boleh susah siapa talibul ilmi diambil rezeki karena urusan rezeki. Tak boleh susah karena urusan rezeki. Walayah ilah qalbahu binadika dan jangan menyibukkan hatinya dengan urusan rezeki. Rawah Abu Hanifah
Meriwayatkan siapa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Hasan Az-Zabidi, dari Abdullah bin Hasan Az-Zabidi, sahibi Rasulullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tafaqqaha fi dinillah kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man tafaqqaha, barang siapa mencari pengertian fi dinillah, di dalam agama Allah, kafahu Allahu, maka mencukupi kepada aman Allah, siapa Allah, hammahu, akan tujuannya, warazaqahu, dan mengasih rezeki Allah kepada aman, min haitsu la yahtasibu, dari cara-cara yang tidak disangka-sangka. Barang siapa mencari ilmunya Allah, maka akan dijamin maksud tujuannya oleh Allah dan akan dikasih rezeki secara tidak disangka-sangka. Fa inna man shaghala qalbuhu bil rizqi, sesungguhnya orang yang sibuk apa hatinya dengan urusan rezeki, medan putih dari makanan, wal kiswati, dan pakaian, wallama yatafarraru, jarang dia bisa fokus, jarang sekali dia fokus di tahsili makarimil akhlaki, untuk memperoleh akhlak yang tinggi, wa ma'alil umuri, dan hal-hal yang tinggi. Kira dikatakan da'il makarimah la tarham li bunyatiha wa fa innaka anta ta'imul kasih. Da'il makarimah la tarham li bunyatiha wa fa innaka anta ta'imul kasih. Kira da'il makarimah, tinggalkanlah hal-hal yang tinggi itu, kemuliaan-kemuliaan itu. Lantar hal, jangan kamu pergi libuhyatiha, untuk mencari makarim. Waqaddum, mengeranglah kamu, duduklah kamu, fa'innika, sesungguhnya kamu, atau angka kamu, atau ini adalah orang yang punya makanan, al-kasih, yang punya pakaian. Wala rajulun, berkata siapa seorang laki-laki, di Mansurin al-Halaji, kepada Syekh Mansur al-Halaji, bilang apa, ausini, berwasiatlah kamu, berwasiatlah Tuhan kepadaku. Faqala, maka berkata siapa Mansur al-Halaji, hiya nafsuka, wasiat itu adalah dirimu sendiri. Illam tasghalha sawalaka, jikalau kamu tidak menyibukkan dirimu, sawalaka, maka menyibukkan dirimu kepadanya. Illam tasghalha, jikalau kamu tidak menyibukkan dirimu, sawalaka, maka menyibukkan dirimu kepada, bikin sibuk dirimu, nafsumu itu. Sayang bagi likulli ahadin, maka seharusnya bagi setiap orang, anbisyira nafsahu, menyibukkan kepada dirinya, bi'amalin khairi, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amal-amal baik. Hatta la tastagira nafsuhu, sehingga tidak sibuk apa nafsunya ahad, bihawaha, dengan keinginan-keinginan nafsunya, dibikin sibuk dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Wala yahtamul akhiru li amri dunya, dan tidak susah siapa orang yang berakal karena urusan dunia. Orang yang berakal pasti tidak akan susah tentang urusan dunia. Li'annahum lawal maganah, karena sesungguhnya susah dan susah. La yuridu musibatan, tidak bisa menolak musibah. Susah tidak ada gunanya. Walau yang dan tidak berguna, tak bermanfaat apa susah. Bal yajurul qalba wal aqla wal badanah, bahkan membahayakan kepada hati, akal, dan badan. Susah itu. Wujudillu bi'amalil khairi, dan dapat mengganggu terhadap amal pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Wala yang sama, dan hendaklah susah siapa orang diambil akhirati, karena urusan akhirat. Kalau susah urusan akhirat tidak apa-apa, tidak akan kurus kalau susah urusan akhirat. Li'annahu, karena sesungguhnya susah urusan akhirat, yang kau adalah bermanfaat.
sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati. Inna minad dunubi, sesungguhnya adalah sebagian dari dosa-dosa. Dunuban, adapun beberapa dosa, la yukaffiruha, yang tidak bisa menghapus kepada dosa-dosa itu, illa hammul ma'isyati, kecuali susah tentang penghidupan. Ada sebuah hadis yang mengatakan ada dosa yang mana dosa itu tidak bisa dikafarati, tidak bisa dihapus kecuali dengan susah persoalan maisha. Dan bagaimana dengan hadis itu? Adapun hadis tersebut, fa'muradu, maka adapun yang dimaksud minggu dari qauluhu, dari sabda Nabi, qadruhamin, adalah sekedar susah, la yahillu bi amalil khairi, yang tidak dapat mengganggu kepada pekerjaan-pekerjaan baik, wala yushilul qalba, dan tidak menyibukkan hati, sudan, dengan kesibukan, yuhillu bi ihdaril qalbi bis salati, yang dapat mengganggu kehadiran hati di dalam salat. Kalau yang dimaksud dengan susah yang tercantum di dalam hadis itu adalah sekedar susah yang tidak mengganggu konsentrasi, tidak mengganggu kekhusyukan di dalam salat, tidak mengganggu konsentrasi untuk melakukan kebaikan gitu. Fa inna dzalika al-qadra min al-hammi, sesungguhnya kadar susah tersebut, wal qasda, dan sedikit dari susah, wal qasda, dan sedikit dari susah, min a'malil akhirati, adalah termasuk amal-amal akhirat. Memang susah yang seperti itu termasuk amal akhirat baik itu, susah yang tak mengganggu konsentrasi itu. Walaupun, dan tidak boleh tidak ditalibin ilmu, bagi orang yang mencari ilmu, minta kelilin anak itu, dari harus mengurangi relasi-relasi, minta kelilin anak itu dunyawiyati, dari mengurangi relasi-relasi keduniaan, hubungan-hubungan keduniaan, dikurangi itu. Dipatuhi ini dengan kadar kemampuan. Walihada, oleh karena ini, iftaru, memilih siapa ulama dulu. Ulama dulu memilih al-ghurbata, akan menyampingkan diri biar fokus, konsentrasi kepada ilmu. Walaupun dari talibul ilmi, dan tidak boleh tidak bagi orang yang mencari ilmu, mintahan masakkati wan nasabi, menahan masakkat dan nasab. Nasab dan masakkat artinya sama, menahan susah payah, menahan lelah dan letih, dijagain. Fi safar ta'allum, di dalam safar ta'allum, dalam perjalanan untuk belajar. Kalau sekarang tidak ada sama, tidak terlalu kita temukan masyarakat ustalah. Kalau di zaman dulu karena kendaraannya, alat transportasinya sangat sederhana, unta dan lain-lain, memang benar-benar dirasakan. Tetapi perjalanan yang ditempuh oleh ulama-ulama dulu menempuh ribuan kilo. As-Syafi'i lahir di Gaza, dari Gaza hijrah bersama uminya ke Mekah, dari Mekah mondok ke Madinah, berapa kilo sudah? Sekitar 500 kilo. Setelah agak besar mondok ke Irak, berapa ribu kilo, padahal bukan pesawat, bukan mobil, bukan bis. Memang benar-benar ada lelah itu. Hendaklah orang yang menuntut ilmu itu bisa tahan menghadapi lelah dan letih dalam berjalan untuk mencari ilmu. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana bersabda siapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fi safarat ta'allumi, tentang perjalanan belajar. Nabi Musa pernah melakukan safar untuk belajar, untuk mencari guru Nabi Khidir. Walam yungkal anhu dzalika, dan tidak pernah diriwayatkan anhu dari Nabi Musa dzalika, apa perjalanan, apa keletihan, fi ghairihi, di dalam selain safar ta'allum, fi ghairihi, di dalam selain safar ta'allum, minal asfari, dari perjalanan-perjalanan.
Nabi Musa mengatakan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Laqad laqina, benar-benar kami menemukan min safarina, dari perjalanan kami ini, hadza ini, menemukan nasaban, akan rasa lelah dan letih. Kenapa Nabi Musa menyatakan seperti itu? Lihat, untuk memberitahukan Nabi Musa anna safarul ilmi, bahwa perjalanan mencari ilmu, layakku adalah tak kosong perjalanan mencari ilmu, alif ta'bi, dari lelah. Di anna talabal ilmi, karena sesungguhnya mencari ilmu, amrun azimun, adalah suatu hal yang besar. Wahwa adapun talabal ilmi, mencari ilmu, afdalu, adalah lebih utama, minal wazawati, dari peperangan-peperangan, inda aktsaril ulama, menurut kebanyakan ulama. Wala ajru ala qadri ta'ati wal nasabi, adapun pahala adalah menurut kadarnya lelah dan letih. Faman sabar ala dzalika, barang siapa sabar menghadapi itu lelah dan letih, wajada ladzatan ilmu, maka menemukan akan lezatnya ilmu, menemukan lezatnya ilmu, tafuku sa'ira ladzatid dunia, yang melebihi, mengkoleh, yang melebihi semua kelezatan-kelezatan dunia. Menemukan kelezatan ilmu yang melebihi kelezatan dunia. Walihada, oleh karena ini, karena Muhammad bin Hasan, ada siapa Muhammad bin Hasan, idza sahirallahnya, dia bila mana ia melek tangi pada waktu-waktu malam, inhalla, maka terpecahkan lahu bagi Muhammad bin Hasan al-muskilatu, apa kemiskinan. Yaqulu, dia berkata, aina abna'ul muluki min hadhil ladzat, aina, di mana abna'ul muluki, anak-anaknya raja, min hadhil ladzati, dari kenikmatan-kenikmatan ini. Artinya anaknya raja yang bergelimang dengan dunia itu tidak akan merasakan nikmat yang seperti ini. Di mana itu posisinya? Yang bagi talibin ilmi, dan seharusnya bagi orang yang mencari ilmu, anda yastaghil, tidak sibuk bisyai'in akhar, dengan sesuatu yang lain, wailil ilmi, selain ilmu, kecuali orang yang memerlukan nafkah, seperti dijelaskan di depan, bisa dikompromikan antara mencari ilmu dan mencari rezeki. Wala Muhammadun wala yu'ridu 'anil fikih, dan jangan sampai berpaling daripada fikih. Wala Muhammadun, berkata siapa Sayyidina Muhammad rahimahullah ta'ala, inna sina'atana hadhihi, sesungguhnya profesi kita ini adalah minal mahdi ilal lahdi, adalah mulai dari ayunan sampai liang lahat, ya, sampai mati. Faman arada an yatruka ilmana, barang siapa mau meninggalkan ilmu kita ini, faman arada an yatruka ilmana hadza sa'atan, barang siapa yang hendak meninggalkan ilmu kita ini sa'atan, satu saat, falyatrukhu sa'atu, maka semoga meninggalkan kepada man as-sa'atu, apa waktu, semoga ditinggalkan oleh waktu mati. Barang siapa mau meninggalkan ilmu yang namanya fikih ini sebentar saja, ya, semoga dia ditinggalkan waktu. Wadakala fakihun, dan masuk siapa fakih, seorang fakih, wahwa adapun fakih Ibrahim bin Jarrah, masuk ala Abi Yusuf, atas Imam Abu Yusuf, bertamu. Ibrahim bin Jarrah bertamu kepada Abu Yusuf, masuk ke rumahnya, ya'uduhu, halai, menjenguk, membesuk siapa Ibrahim kepada Abu Yusuf, fi maradi mautihi, di saat
di dalam sakit matinya Abu Yusuf, di saat sakit yang terus meninggal. Wahwa sementara Abu Yusuf yajudu binafsihi adalah berkenan dengan dirinya. Berkenan dengan dirinya itu ya sudah siap mati, sudah siap mati. Berkenan dengan dirinya sudah siap mati. Pada saat-saat itu Ibrahim ibn Jarrah bertanya kepada Abu Yusuf, sudah mau nazar seperti itu. Faqala Abu Yusuf, berkata siapa Imam Abu Yusuf lahu kepada Ibrahim ibn Jarrah, masih mengemukakan pertanyaan. Pertanyaannya, rombil jimari rakiban afdalu amrojiran. Adapun melontar jamroh dalam keadaan berkendaraan, apakah itu lebih utama amrojiran ataukah jalan kaki? Ini pertanyaan orang yang sudah hampir nazar. Rombil jimari rakiban afdalu amrojiran. Adapun melontar jamroh yang berkendaraan itu lebih utama ataukah jalan kaki? Falam ya'rifil jawab, maka tidak tahu siapa Ibrahim akan jawab. Karena yang ditanya tak tahu, fa'ajabi binafsihi, maka menjawab siapa Abu Yusuf dengan dirinya sendiri, jawab sendiri. Padahal sudah hampir nazar. Bahwa ada pun jawaban anna ramyah masiyan ahabbu fil awwalain, bahwa sesungguhnya melontar jamrah sambil berjalan kaki ahabbu fil awwalaini adalah lebih utama fil awwalaini di dalam dua jamrah yang pertama, yakni jamrah ula dan jamrah wusta. Wahai kata dan demikianlah yang bagi seharusnya di pagi-pagi an-yastaghila sibuk bihi dengan fikih fi jami'i awqatihi di dalam setiap saatnya fakih. Fahina izin, maka ketika itu kalau selalu sibuk dengan fikih, yajidu lazatan azimatan, akan menemukan kelezatan yang sangat besar. Wakilah dan dikatakan ru'iyati Muhammadin fil manami, mimpi ru'iyah dilihat siapa Muhammad fil manami di dalam tidur, ba'da wafatihi sesudah wafatnya Syekh Muhammad. Setelah Syekh Muhammad meninggal ada orang yang mimpi. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepada Muhammad dalam mimpi ada orang yang bertanya, kaifa kunta fi halin nabi, bagaimana keadaanmu di kala nazar? Faqala, maka berkata siapa Muhammad, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukasabi, ada saya sedang berpikir tentang sebuah masalah dari masalah-masalah budak mukasab. Falamma as'ur bi furuji ruhi, maka aku tidak merasa dengan keluarnya rohku. Saya tidak merasakan pada saat aku nazar, saya sedang merenung tentang persoalan budak mukasab. Wakilah dan dikatakan innahu, sesungguhnya Muhammad, wala adalah berkata siapa Imam Muhammad, fi akhir umrihi, di akhir umurnya Imam Muhammad, sawarani masailul mukasab, menyibukkan kepadaku apa masalah-masalah budak mukasab, menyibukkan al-istidadi dari membuat persiapan di hadzal yaumi, menghadapi hari ini, hari kematian. Saya terus terang tidak punya persiapan untuk menghadapi hari ini karena disibukkan oleh persoalan budak mukasab, katanya. Wa inna ma qala dzalika, dan nyatanya mengatakan siapa Imam Muhammad dzalika akan perkataan itu tawadhu'an, karena tawadhu, ya menyatakan dirinya tidak punya persiapan untuk mati. Fasalun fi waqti tahsili wallahu a'lam.